wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil jizyati, ada suatu fasol hukum-hukum tentang masalah pajak. Yang pajak ini dahulu kala untuk orang-orang non-muslim atau yang bukan Islam yang hidup di daerah di kekuasaannya orang Islam, atau orang-orang yang daerahnya non-muslim tapi sudah ditundukkan oleh orang-orang Islam. Itu namanya jizyah atau pajak bahasa kita. Kalau yang negaranya non-muslim tapi sudah ditaklukkan namanya upeti, kata Pak Janis tadi ya. Wa adapun jizyah lugatan di dalam tata bahasanya sebenarnya enggak pas ya. Wa kan harusnya mudzakkar. Wahya gitu harusnya. Wahya kan, ini wahwa di sini. Nah, karena menunjukkan mu'anas mufrad. Nah, kan itu. Wahya adapun jizyah lugatan di dalam tata bahasanya itu ismun suatu nama li khuruji maj'ulin, untuk pengeluaran yang dibebankan. Ja'ala itu dijadikan gitu atau dibebankan. Ala ahli zimmati, atas ahli zimmah atau orang yang menjadi tanggungan pemerintah. Tapi di sini yang dimaksud yaitu non muslim. Jadi umpama Indonesia ini negara Islam, ada non muslim yang tinggal di sini, maka demi keamanan mereka membayar pajak. Nah, itu begitu. Jadi yang dibebankan oleh orang yang ditanggung keamanannya oleh pemerintah. Karena sesungguhnya jizyah itu jazat sebagai balasan bunuh. Nah, artinya dia menjadi aman sebagai jaminan supaya tidak dihukum atau tidak dibunuh. Karena ini hukum ini konteksnya hukum negara negara itu negara Islam dan ada orang kafir atau non muslim yang tinggal di negara itu. Maka supaya aman ya bayar pajak. Maka dinamakan di sini li'annaha jazat alil qatli, sebagai balasan supaya tidak dibunuh. Nah, itu ya. Ai kafat artinya dicegah atau ditahan an qatlihim, dari membunuh orang-orang yang ahli dhimah atau orang yang menjadi tanggungan pemerintah tadi. Macam kita ini andaikan kok Indonesia ini negaranya negara Islam, maka orang yang non muslim di sekitar kita, tetangga-tetangga kita yang tidak Islam, itu namanya kafir dhimmi. Nah, ya, kafir atau non muslim yang dia itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah, itu andaikan kok kita itu negaranya negara Islam, maka mereka itu membayar pajak. Ya, karena kita bukan negara Islam, ya maka ya yang Islam nggak Islam ya bayar pajak semua. Kalau sudah punya sertifikat, tapi kalau tanah kita masih ilegal itu ya aman, tidak bayar pajak kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Namun kita jangan kecil hati, walaupun kita di Indonesia ini bukan negara Islam, tapi banyak hukum-hukum Islam yang dilaksanakan. Dan yang terpenting
umat Islam bebas untuk menjalankan syariat-syariat yang harus dikerjakan di dalam syariat Islam. Mau sholat ya bebas, jamaah bebas, ngaji bebas, ya kan. Cuman kita yang dablek sebebas itu masih kadang tidak mau, sholat masih tidak mau, ya kan, jamaah masih tidak mau, ngaji masih tidak mau, ya. Padahal di daerah-daerah yang kritis seperti Palestina itu kita ngaji seperti ini itu berdesir-desir hatinya. Banyak peluru lewat, sing, lagi kolal mu'alif rahimahullah, sing, kolal mu'alif rahimahullah, duor, semacam-macam pokoknya. Nah, kita yang seaman ini, sebebas ini kadang tidak tahu bahwa kita itu adalah nikmat besar juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ya masih kritik pemerintah, wah, ya kan itu. Padahal pemerintah kita entah macam mana yang katanya ada korupsi ini itu, tapi kan kenyataannya kita aman, kita bebas untuk menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara orang korupsi bukan urusan kita, ya nyatanya dari dulu sampai sekarang udah bangkrut Indonesia kok. Kan gitu. Karena negara yang makmur, umatnya pada taat semua kepada Allah. Jadi menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enggak terasa dikorupsi banyak pun enggak terasa Pak Janis, tenang wae ya. Masih hidup lah kita. Itu yang disebut jizyah atau pajak. Jadi sekali lagi, walaupun kita bukan negara Islam, tetapi kita oleh negara kita dibebaskan untuk menjalankan ibadah yang semaksimal mungkin, tidak ada larangan. Itu di negara kita. Wasar'an, dan yang dimaksud jizyah menurut syariat Islam itu malun suatu harta. Yaltamizuhu, yang wajib kepada harta tersebut siapa kafirun, orang kafir, diakdin dengan suatu akad maksusin yang khusus. Jadi yang disebut jizyah atau pajak di sini, bahasa kita upeti lah mungkin ya, itu adalah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh orang kafir kepada pemerintahan kita, yang andaikan pemerintahan kita memakai syariat Islam, itu namanya jizyah. Bisa dikatakan upeti tadi lah ya. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayu aqodiha, jika berakad kepada jizyah siapa al-imamu, pemimpin, au naibihi, atau wakilnya daripada pemimpin, atau orang yang berkepentingan lah, ala jihati piti, atas arah yaitu pembatasan waktu. Ada waktunya. Nah, jadi menurut syariatnya yang disebut jizyah sesuatu harta yang wajib dibayarkan oleh orang kafir dengan akad khusus kepada pemimpin kita, dan harus ada perjanjian-perjanjian, yu'aqiduha, itu perjanjian namanya, dari pemimpin kita kepada orang-orang kafir tadi dengan dikasih jangka waktu yang sudah ditentukan. Fayaqulu, maka lalu berkata siapa imam, aqartukum, menetapkan siapa saya, kum, kepada kalian semua, atau mempersilahkan ya, bidaril islami, kalian tinggal di negara Islam, Wairo Hijazin, selain di daerah Hijaz. Nah, makanya dicontohkan ini Hijaz. Hijaz itu daerah sekeliling daripada Mekah Madinah, itu namanya Hijaz. Bahkan kalau dulu termasuk Mekah Madinah ya termasuk Hijaz. Au adang tu, atau memberi izin siapa saya fi iqamati, di dalam mukimnya kalian, bidaril islami, di negara Islam ini, ala ang tabdalu, gambarannya nanti jizyah kepada di itu. Oke. Buatan kodu, dan tunduk li hukmil islami,
siapa kafir, orang kafir, lil imam menetapkan siapa akror, menetapkanlah engkau nih kepadaku bidaril islami, kepada negara Islam, kafa maka sudah cukup apa akad sedemikian itu. Jadi tadi kan imam ngomong atau pemimpinnya ngomong, kamu harus membayar daripada pajak tadi kalau kamu ingin tinggal di negara Islam, kami izinkan, tapi harus membayar upeti atau membayar pajak sebagai ganti kenyamanan dan keamanan diri kalian, dan harus mau tunduk dengan hukum-hukum Islam. Terus orang ahli dimah atau orang kafir tadi ngomong kepada perjanjiannya tadi, menyepakati lah istilahnya. Maka mereka ngomong, oke, saya akan menetap di tempat Islam ini, di negara Islam ini dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik seberapa bayar pajaknya atau sampai kapan terakhir bayar pajaknya. Sekarang wasaro itu wujubil jizyati, dan adapun syarat wajibnya jizyah atau upeti atau pajak tadi. Jadi orang kafir itu tadi wajib membayar pajak tadi dengan syarat khamsu khisolin, 5 tingkah. Harus ada 5 syarat baru orang kafir yang tinggal di negara Islam tadi wajib membayar pajak. Syaratnya akhaduha, adapun yang pertama itu al-bulugu, harus sudah balik. Fala jizyata, maka tidak ada wajib membayar pajak ala sobiyi, atas anak kecil. Jadi yang wajib bayar pajaknya yang tua-tua wae, yang anak kecil tidak wajib bayar pajak. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-aqlu, berakal. Fala jizyata, maka tidak ada wajib bayar pajak ala majnunin, atas orang-orang yang gila, adbakin, yang gilanya tadi tetap nggak ono marine, maksudnya gila terus, dari mulai gila sampai mati itu ndak mari-mari, gila terus, pokoknya bebas. Orang gila itu paling enak ya, bebas segala-galanya ya kan? Bebas ya di dunia, ya bebas di akhirat. Nah, itu aman pokoknya ya kan. Ya bahkan nyuri pun aman, orang gila ya, berarti kalau orang nyuri kok aman-aman wae, itu termasuk orang. Nah itu walal mu'alif rahimahullah. Orang gila itu aman, di akhirat pun ya aman. Nanti di akhirat itu tidak dihisab, nanti dia tempatnya di i'rab, gitu ya. Jadi syarat yang kedua orang kafir atau non muslim itu bayar pajak, yaitu dia waras atau tidak gila. Yang gilanya tadi atbaqo, tetap apa jununuhu, gilanya orang tersebut. La fa in taqatta'a, jika kok kumat-kumatan apa jununuhu, gilanya orang gila tadi, qolilan yang sedikit, kasaatin contohnya cuman 1 jam saja, min sahrin dari 1 bulan, ya lazimahu, maka wajib hu kepada orang gila yang sebentar-bentar tadi apa al-jizyatu, membayar pajaknya. Kalau kok gilanya tuh kumat-kumatan ya kan, pas ranti duit ya kumat gilone umpama kan, nah itu pas duitnya oke, mari waras, yang seperti itu ya tetap bayar pajak. Qolal mu'alif rahimahullah. Contohnya seperti ini kan ini. Jadi gilanya itu dalam sebulan tuh sejam wae atau sehari wae. Mungkin pas tanggal tua duitnya habis kan, gilo dia. Nah, maka kalau yang model tetap itu ya tetap bayar pajak. Lain tegila-gila itu. Itu harus dekati yang digila-gilain gitu. Jadinya dekatin Pak Cik lah nyolah. Nah, gitu. Au takotoa, atau terputus-putus, kumat-kumatan, apa jununuhu, gilanya orang tersebut kasiron, dengan banyak. Contohnya kayaumin, contohnya seperti sehari. Ya junnu,
gila siapa orang tersebut fihi di dalam hari tersebut, wa yaumin dan itu di suatu hari, yafiku sembuh, waras siapa orang gila tadi fihi di dalam yaum. Nah, jadi atau tadi kan sebulan sekali, pas tanggal tua wae, pas dati duit nunggu gajian pening kan kilo, tanggal muda gajian waras lagi kan tetap wajib tadi. Nah ini lain lagi, sehari gila, sehari sembuh, sehari gila, sehari sembuh. Nah maka yang model seperti itu, li faktil ayami wa yaumin, dan di suatu hari yafiku sembuh fihi di dalam hari tersebut, li faktil ayami untuk hilangnya beberapa hari, al ifa kota kepada apa itu namanya, kesembuhannya. La fa'in balagot, maka jika sampai apa gilanya tadi, ifakoh atau warasnya sampai itu sanatan kepada 1 tahun, wajib maka hukumnya wajib apa jizyatuha, membayar pajaknya orang yang gila tadi. Ini dicontohkan umpama sehari gila, sehari tidak, itu harus dihitung. Kalau sudah ada setahun tinggal di situ, maka mau tidak mau ya wajib bayar pajak. Nah, gitu. Dihitung setahun ya. Berarti 2 tahun sekali bayar pajak. Karena sehari waras, sehari gila, kan? Nggak pas ditukari bojone gila. Nggak pas bojone pasayan, mari. Lah dihitung kok ada setahun, ya maka itu dalam hitungan setahun dari warasnya, maka wajib bayar pajak. Itu begitu caranya. Syarat yang kedua. Qalal mu'alif rahim, maksudnya gila tenan loh itu loh, enggak gila-gilaan ya. Wasalisu, dan adapun syarat yang ketiga, orang yang wajib bayar pajak itu al-hurriyatu, merdeka. Kalau sekarang ya merdeka semua ya. Fala jizyata, maka tidak ada wajib membayar pajak itu maujud ala rokikin, atas seorang hamba saya atau budak, wala ala sayyidihi, dan juga tidak wajib membayar pajak siapa tuannya. Jadi umpama dia punya budak atau hamba saya gilo, kok gilo ini ya, hamba saya ya kafir, maka tuannya juga tidak wajib membayar pajak. Aidon, dengan lagi, umpama tuannya itu orang Islam, hamba saya atau budaknya kafir, walaupun sekarang nggak ada ya hukum ini ya, tapi wong ini ada hukumnya ya dibaca, maksudnya begitu gitu. Wal mukatabu, dan adapun mukatab, wal mukatabu, dan adapun mukatab, wal mudabaru, dan juga hamba saya mukatab itu yang bagaimana sih? Yang sudah ditulis oleh tuannya atau oleh pemerintah akan dimerdekakan, itu namanya mukatab. Wal mudabaru, dan juga hamba saya atau budak yang mudabar. Yang mudabar yang bagaimana Pak? Hamba saya yang mudabar itu yang dijanjikan oleh tuannya, andai kan tuannya itu mati maka dia merdeka, itu namanya hamba saya atau budak yang mudabar. Kalau yang sikapnya lagi wal mubaatu, dan juga hamba saya yang mubaat. Mubaat itu yang bagaimana Pak? Mubaat itu artinya ba'dun itu sebagian, artinya dirinya itu sudah dibayar, entah separuh, entah 1/4, entah 2/3. Nah, itu sudah dibayar supaya dia nanti merdeka. Nah, hamba saya atau budak-budak yang mukatab, yang mudabar, yang mubat tadi, itu karrokiki, hukumnya sama seperti hamba saya atau budak yang masih sempurna, maka tetap tidak wajib bayar jizyah atau pajak andaikan dia kafir. Itu syarat yang nomor 3, walaupun sekarang nggak ada ya. Warobiu, dan adapun syarat keempat, orang itu harus bayar pajak kalau dia itu non muslim dan hidup di negara Islam.
Itu ad-dzukuriyatu laki-laki, yang bayar pajak cuman yang laki-laki saja. Fala jizyata, maka tidak ada kewajiban membayar pajak alam ro'atin, atas kafir yang perempuan, wa khungsa, dan yang wandu. Wandu itu bagaimana sih Pak? Wandu itu alat kelaminnya tidak jelas, laki-laki yo nggak jelas, perempuan yo nggak jelas. Nah, itu kadang alat kelaminnya dua, itu namanya wandu. Fa'in banat, maka jika kok jelas apa dukuriyatuhu, kelelakiannya khungsa, contoh umpama alat kelaminnya dua, alat kelaminnya dua, tapi yang fungsi alat laki-lakinya. Nah itu ya, nyatanya dia umpama yo nikah, yo punya anak umpama. Nah maka uhidat, maka diambil minhu dari khungsa yang berat kelelakiannya tadi, al-jizyata, kepada pajaknya, lisinina, untuk tahun-tahun al-madiyati, yang sudah berlalu. Jadi kalau kok dia khungsa atau wandu, tapi ternyata alat kelelakiannya yang menonjol, normal lah umpama, walaupun ada alat kelamin perempuannya, double alat kelaminnya, dan ternyata dia umpama ya menikah dan ya punya anak, maka yang seperti itu ya tetap bayar pajak. Oleh Imam An-Nawawi, maka namanya ziyadatur raudhah. Wa jazama, dan pasti, maksudnya harus, bihi, dengan khungsa yang laki-laki, fi syarhil muhadabi, dalam membayar pajak, fi syarhil muhadabi, di dalam kitab Syarhul Muhadab, ya. Syarhul Muhadab itu syarahnya kitab Iya kayaknya ya. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, syaratnya orang itu harus bayar pajak, itu ayakuna, jika ada siapa alladzi, seseorang, tak koda, yang menggantungkan lahu, kepada orang tersebut, apa al-jizyatu, pajak, min ahlil kitabi, dari ahlil kitab. Jadi yang termasuk lagi bayar pajak, yaitu dia kafirnya itu kafir kitabiyun, maksudnya tidak bergantung kepada, harus bergantung kepada ahli kitab. Contohnya di sini kal Yahudi, seperti Yahudi, wa Nasrani, dan Nasrani. Kalau sekarang yontah yang mana itu ya, pokoknya yang kitabnya Zabur, Taurat, dan juga Injil. Aumiman, atau dari orang-orang lahu, yang itu orang tersebut sabah, yang hampir-hampir menyerupai kitabun, kepada aumiman, atau itu gitu ya, atau itu bagi orang lahu, yang itu bagi orang tersebut, sibhatu kitabin, adapun serupa dengan mengamalkan kitab. Nah, maksudnya ibaratnya ya keliru-keliru dikit lah, tapi hampir sama, pecahan umpama pecahannya Yahudi atau pecahannya Nasrani, maka tetap di situ membayar pajak. Wa taqidu, dan diakatkan atau digantungkan aidon, dengan lagi, li auladin, dari anak-anak, min Yahudi, dari orang Yahudi, au tangsoru, atau orang Nasrani, qabla nuskhi, sebelum diganti kitabnya, kok diganti-ganti, au sakakna, atau pecahannya, fi waktihi, di dalam waktunya, daripada nusahnya kitab tadi. Wakada, demikian juga takidu, diakatkan apa jizyah, liman, bagi orang, digantungkan atau ditanggungkan, liman, bagi orang, ukhida, yang diambil, akhada abawaihi, adapun salah satu kedua orang tuanya, wasania, dan juga yang keduanya,
Wal ukhra dan juga salah satunya kitabiyun yang golongan kafir kitabiyun. Kafir kitabiyun itu tadi entah Yahudi, entah Nasrani. Wa aqallu ma, dan adapun paling sedikit-sedikitnya pembayaran yajibu yang wajib fi jizyati fil jizyati di dalam membayar pajak ala kulli kafirin atas tiap-tiap orang kafir itu dinarin 1 dinar. 1 dinar tuh kursnya rupiah berapa, Pak? Oh, ada yang ketinggalan. Oh, nuskin au sak. Oh, wasaniyun wal ukhra wal akharu dan juga yang lainnya kitabiyun yang kitabi, maksudnya anaknya itu bapak, ada seorang anak, baik kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya itu mengamalkan kitab, ya. Nah, itu tetap dia membayar pajak. Wala waliza imutamasuki, dan karena prasangka daripada berpegangannya bisuhu fi Ibrahima kepada suhufnya Nabi Ibrahim, atau orang itu disangka oleh pemerintah, disangka oleh imam bahwa mengamalkan suhufnya Nabi Ibrahim al-munazzalati yang diturunkan alaihi kepada Nabi Ibrahim, au bizaburi Dawuda, atau diprasangkakan bahwa mereka itu berpegangan dengan kitab Zaburnya Nabi Dawud al-munazzalati yang diturunkan alaihi kepada Nabi Dawud. Artinya yang kelima, salah satu orang itu yang wajib membayar pajak, yaitu dia adalah kafir yang kitabi, kurang lebih begitulah, ya. Wa aqallul jizyati dinarin fi kulli haulin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai situ baik. Masih panjang masalahnya.